Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Bandar Lampung mengabulkan gugatan yang diajukan Hari Kuzil Afwa Kahuripan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara nomor 8 G atau TF 2026 PT UN PL. Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Gayuh Rahantio dengan anggota Heri Senuaji dan Sonia Putri Wijaya. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Perkara bermula dari tidak diprosesnya permohonan roja atau penghapusan hak tanggungan atas 2 sertifikat hak milik SHM milik Hari Kuzil Afwa Kahuripan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur. Menurut penggugat, seluruh kewajiban yang dijamin dengan hak tanggungan telah berakhir dan persyaratan administratif telah dipenuhi. Setelah melalui serangkaian persidangan dengan pemeriksaan alat bukti, saksi, dan keterangan ahli, Majelis Hakim menilai tindakan tergugat bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, asas kecermatan, serta asas pelayanan publik yang baik. Dalam putusannya, PT UN menyatakan batal tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur yang tidak melakukan penghapusan pencatatan hak tanggungan terhadap SHM nomor 1332 seluas 20.000 meter persegi dan SHM nomor 1333 seluas 19.930 meter persegi yang berada di Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Majelis Hakim juga mewajibkan tergugat untuk melakukan penghapusan pencatatan hak tanggungan terhadap kedua sertifikat tersebut, serta menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp346.000. Kewajibannya untuk meroya. Kuasa hukum penggugat yang terdiri atas Haja Apriliati SHMH, Dr. Haji Watoni Nurdin SHMH, Lisa Nobijanti, SH Samson Syiajian, SHMA, dan Aime Dwi Payana SH menyambut baik putusan tersebut. Menurut mereka, putusan ini menjadi bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang hak-haknya terhambat akibat tindakan administrasi pemerintahan yang tidak sesuai ketentuan, serta mempertegas pentingnya pelayanan pertanahan yang adil, profesional, dan memberikan kepastian hukum. Itu memang apakah kita atau memang Putusan PT UN Bandar Lampung ini merupakan bentuk nyata hadirnya kepastian hukum bagi masyarakat. Kami mengapresiasi Majelis Hakim yang telah memeriksa dan memutus perkara ini secara objektif berdasarkan fakta-fakta persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, ujar Hajah Apriliati SHM saat konferensi pers di Kinaresto Bandar Lampung, Senin 8 Juni tahun 2026. Ia berharap Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur segera melaksanakan putusan tersebut agar hak-hak kliennya dapat dipulihkan tanpa hambatan administratif. Putusan ini juga menjadi pengingat bahwa setiap penyelenggara pemerintahan wajib memberikan pelayanan publik yang profesional, adil, dan berlandaskan hukum, tambahnya. Sementara itu, Hari Kuzil Afwa Kahuripan menyatakan bersyukur atas putusan yang dinilainya telah memberikan rasa keadilan. Ia menegaskan perjuangannya bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga demi masyarakat. Desa Sindang Anom yang memiliki sekitar 3.700 sertifikat hak milik di wilayah tersebut. Saya berharap putusan ini dapat segera dijalankan oleh pihak terkait sehingga memberikan manfaat bagi seluruh warga, serta menjadi contoh bahwa setiap persoalan hukum dapat diselesaikan melalui jalur yang benar sesuai ketentuan yang berlaku, katanya. Dan mana yang batil itu batil. Mungkin selama ini banyak masyarakat yang senasib dengan saya, ya, yang mengalami pengalaman yang sama seperti saya. Tapi mungkin mereka tidak ada keberanian untuk
memperjuangkan hak-haknya. Ya. Alhamdulillah saya berkat diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, saya dimenangkan dalam perkara ini. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh para tim, ya, tim saya yang sudah berjuang, ya, memperjuangkan hak saya, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya masyarakat, apabila terjadi kejadian yang saya rasakan saat ini, janganlah perlu takut, ya. Mari berjuang, ya. Apabila kita mempunyai bukti yang kuat, tunjukkan, perjuangkan. Insya Allah kebenaran itu akan ditunjukkan kepada kita. Dalam pemberitaan dan persidangan sebelumnya yang digelar pada 30 April 2026, kinerja ATR atau BPN Lampung Timur menjadi perhatian setelah pihak tergugat tidak dapat menunjukkan dokumen yang dijadikan dasar pemblokiran sertifikat tanah milik Hari Khuzil Afwa Kahuripan. Sidang yang berlangsung di ruang Indro Harto memasuki agenda pemeriksaan ahli dari pihak penggugat dengan menghadirkan dua akademisi Universitas Lampung, yakni Profesor Daar FX Sumarja sebagai ahli pertanahan dan Dr. Budiono sebagai ahli hukum tata negara. Ketua Majelis, Hakim Gayu Rahantio mempertanyakan keberadaan surat penetapan kawasan hutan produksi tahun 2017 yang disebut menjadi dasar pemblokiran sertifikat. Namun, pihak ATR atau BPN Lampung Timur mengaku tidak memiliki dokumen tersebut. Keterangan itu menjadi sorotan majelis hakim karena pemblokiran sertifikat seharusnya didasarkan pada dokumen dan landasan hukum yang jelas. Dalam keterangannya, Profesor Dr. FX Sumarja menegaskan, negara wajib memberikan kepastian hukum terhadap sertifikat tanah yang telah diterbitkan. Jika masyarakat telah memperoleh sertifikat hak milik, maka hak tersebut harus dihormati. Sertifikat yang belum dibatalkan secara hukum tidak bisa diklaim secara sepihak, ujarnya. Ia juga menekankan bahwa tindakan pemblokiran sertifikat harus memiliki dasar hukum yang sah dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Persidangan sempat berlangsung dinamis ketika pihak ATR atau BPN menyinggung adanya potensi kerugian negara sebagai alasan pemblokiran. Namun, majelis hakim mempertanyakan dasar hukum pernyataan tersebut dan pihak tergugat tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai. Kuasa hukum penggugat, Dr. Watoni Nurdin Shimah, menilai ATR atau BPN Lampung Timur tidak konsisten dalam menerapkan kebijakannya. Menurutnya, pada lokasi yang sama, sertifikat milik warga lain dapat diproses roja, sedangkan sertifikat kliennya justru diblokir tanpa dasar hukum yang jelas. Kami menilai terdapat perlakuan yang tidak konsisten karena pada lokasi yang sama terdapat kebijakan yang berbeda terhadap pemegang sertifikat, ujarnya. Kepada teman-teman pers, karena di negara-negara Inggris Raya, pers ini dianggap menjadi sahabat peradilan. Nah, oleh sebab itu, sahabat peradilan itu juga bisa memberikan sesuatu yang baik, itu menjadi pertimbangan bagi pengambil keputusan dan pencari keadilan. Oleh karena itulah kami berterima kasih Mbak Abdul tadi yang penyambung lidah. Penyambung lidah itu sangat mempunyai makna yang kuat, sehingga ini masalah ini menjadi terang benderang, tidak menjadi opsi atau tabu, tapi dia menjadi terang benderang. Dan ini merupakan edukasi tentang pendidikan hukum yang terbaik yang dilakukan kawan-kawan pers. Kami sekali lagi berterima kasih. Demikian. Usai persidangan, pihak ATR atau BPN Lampung Timur tidak memberikan keterangan kepada awak media dan langsung meninggalkan lokasi. Dengan putusan yang telah berkekuatan di tingkat PT UN tersebut, pihak penggugat berharap Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur segera melaksanakan amar putusan guna memberikan kepastian hukum serta memulihkan hak-hak masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu baru kita bisa buka menang atau kalah. Artinya kita baru tahu habis maghrib. Habis maghrib kita baru tahu, oh, seperti ini hasil dari perjuangan kita. Dan besoknya hari Jumat, WFH, tidak ada kegiatan. Sabtu, Minggu libur. Nah, makanya pada hari Senin ini kami adakan konferensi ini dalam rangka
ini loh hasil daripada perjuangan kita yang kemarin dibantu teman-teman media, ya, karena apa sekarang mau viral, mau justice, ya. Tapi sekali lagi kami tetap berpedoman kepada, kalau di tempat kami sama Bang Batoni, Satyam Eva Jayati, kebenaran pasti menang. Kemudian seperti yang lalu, bahwa perkara ini bermula dari Bapak Pujil Akbar Haripan ini kan punya sebidang tanah. Sebidang tanah itu luasnya 12 hektar. 12 hektar dipecah menjadi 6 sertifikat. Kemudian ada 6 sertifikat karena memang ada pembatasan kan, setiap warga negara berhak mensertifikatkan seluas 2 hektar. Jadi ada 6. Nah, itu dibeli oleh orang tuanya pada tahun 2006. Kemudian terus dikelola, terus dikerjakan, diolah dan sebagainya, fungsikan itu sampai sekarang. Pada tahun 2016, 6 dari sertifikat itu, yang 2 diantaranya sertifikat 1332 dan sertifikat 1333 diagungkan di Bank BRI cabang Tanjung Karang. Proses berjalan, bahkan top up lagi karena bagus, kreditnya bagus, jalan lagi. 2016 BPN Lampung Timur menerbitkan sertifikat hak tanggungan. Dari 2016 dan terakhir pada tahun 2023 lunas tuh utang di Bank BRI, lunas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan Undang 46 itu pasal 18 dan pasal 22 jelas sekali, tegas, dan nggak bisa ditawar-tawar lagi bahwa apabila hak tanggungan itu sudah dilunasi, kredit itu sudah dilunasi oleh debitur, ya, maka kewajiban BPN harus menghapus pembukuan pencatatan hak tanggungan itu pada sertifikat, baik sertifikat maupun di buku tanah imbaran daripada sertifikat yang di BPN itu. Tapi nyatanya kita biarkan dulu, ya kan dulu kita sama Pak Watoni di 2023 masih di sana, masih di DPRD, udah biar mereka jalan dulu. Sampai terakhir tidak ada perkembangan, ya terpaksa kita turun tangan. Itu masih saja alasan-alasannya itu tanah hutan. Tapi sangat disayangkan tidak ada dasar hukum. Kami akan mundur kemarin ketika dibilang, Ibu, ini tanah kehutanan berdasarkan ini, dasar hukum apa, kami akan mundur. Tapi kalau pakai bahasa pokoknya, ini tanah kehutanan, kepada hukum ya ada keberatan. Sehingga kami mengajukan surat kepada BPN pada tanggal 30 September mempertanyakan bagaimana dengan tanah kami untuk Perjuangan. Sehingga pada tanggal 28 Oktober pas yang 4 November 2025 BPN Lampung Timur membalas surat kami dengan menyatakan menunjuk surat Ibu Apriliati tanggal sekian bulan, maka dengan ini kami tidak dapat menindaklanjuti ya balik nama atau penghapusan hak tanggungan royalti dikarenakan terindikasi sertifikat tersebut berada di kawasan kita. Nah, ya dong kita bisa seperti itu. Nah, terus kita menempuh upaya hukum pada tanggal 2 Februari 2026 kami menempuh upaya hukum melalui gugatan turun, terus berjalan persidangan baik terbuka untuk umum maupun ekor maupun sidang pendahuluan, dan pada tanggal 4 kemarin diputuslah perkara ini dengan amar sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal tindakan pemerintah berupa tindakan tergugat Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Lampung Timur yang tidak melakukan penghapusan pencatatan hak tanggungan terhadap dua sertifikat tadi, ada sertifikat 1332, ada sertifikat 1333. Mewajibkan tergugat Kepala Kantor untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa penghapusan. Mewajibkan loh, kata-kata wajib ini imperatif. Berupa penghapusan catatan tanggungan terhadap sertifikat dua sertifikat, ya, menghukum pada tergugat Kepala Kantor Tanah Lampung Timur
untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.406. Ini amar putusan yang diputus oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Bapak Gayu Rahayanto, anggota Heri Senoaji dan Dari Bandar Lampung, kru yang bertugas, Desmi Saputra, Sun News TV mengabarkan.